Di sebuah komplek perumahan mewah yang berada di Amerika, pasangan suami istri sedang sarapan sebelum sang suami berangkat bekerja. Tanpa diduga, sang istri naik ke loteng sambil memastikan sang suami sedang pergi untuk memberi sarapan selingkuhannya. Sebelum kejadian yang membuat selangkangan kita terasa tergelitik, sang istri yang bernama Phoebe menyiapkan sarapan untuk sang suami yang bernama Wilson, yang ternyata merupakan wali kota di wilayah itu. Namun perdebatan kecil yang nanti akan saya jelaskan terjadi sehingga membuat suasana pagi itu berubah drastis. Saat Wilson sudah berangkat kerja ke balai kota, Phoebe membuat sarapan lagi dan naik menuju loteng sambil memastikan suaminya sudah tidak ada untuk mengantarkan paket lengkap ke pria bernama Lucas yang dia sembunyikan di sana. Setelah Phoebe mengurusi selingkuhannya, dia melakukan kegiatan mingguan dengan membahas buku novel yang dibuat oleh penulis lokal dengan tujuan agar UMKM lokal berkembang serta untuk menyalurkan hobinya sebagai pencinta novel. Di tempat balai warga tersebut, dia bertemu dengan Paula yang merupakan anggota DPR dan sangat mengapresiasinya hingga dirinya disarankan untuk menjadi anggota DPR. Namun Phoebe belum bisa memutuskan. Siang harinya saat Wilson pulang untuk mengambil pakaian ganti, Phoebe dengan riang menyapa. Namun Wilson memarahinya karena lupa menyiapkan pakaiannya. Tanpa diduga, Wilson mendengar suara benda jatuh di loteng. Namun Phoebe mengalihkan perhatiannya sehingga Wilson memutuskan lanjut bekerja. Keesokan pagi setelah suaminya tidak ada, Phoebe berolahraga dengan sahabatnya yang bernama Jirayut, yang kebetulan tinggal di komplek yang sama. Setelah membugarkan anggota tubuhnya dan menyiapkan hidangan, Phoebe menutup foto suaminya serta menyalakan lilin romantis. Tanpa diduga, setelah semua siap, dia memanggil Lucas yang sedang menulis sesuatu untuk turun ke bawah, menikmati masakan yang sudah dia siapkan. Saat keduanya mensyukuri momen tersebut, tiba-tiba Wilson pulang ke rumah, sehingga keduanya kalang kabut dan Phoebe menyuruh Lucas kembali ke kandangnya. Wilson membuka pintu, Phoebe kaget bukan main sampai menjatuhkan piring. Namun Wilson dengan sigap membantu membereskan dan berkata kalau dia pulang karena kangen dengannya. Melihat sang suami sedang baik, Phoebe meminta izin untuk menjadi anggota DPR yang menantinya bisa membantu Wilson dalam merealisasikan program kerjanya sebagai wali kota. Tanpa diduga Wilson tidak mengizinkannya, bahkan mempertanyakan mengapa Phoebe masih memakai baju tidur di siang bolong. Phoebe pun langsung beralasan kalau dirinya habis olahraga dengan Jirayut, namun saat Wilson ingin lanjut bekerja, dia melihat Jirayut yang baru saja berolahraga, yang membuatnya mulai curiga. Setelah sang suami pergi, Phoebe menuju loteng dan menceritakan ke Lucas tentang Wilson, yang semakin tidak peduli serta selalu meremehkan apapun yang sedang dibicarakan. Mendengar hal itu, Lucas menyemangatinya dan mengajaknya kencan di luar secara bersembunyi. Sembunyi yang akhirnya terpaksa diiyakan. Di lain harinya saat Wilson sibuk kerja, keduanya kencan di kafe yang jauh dari rumah dengan pakaian sederhana, tapi membuat kita kesal karena saat pembayaran, Lucas bersikeras membayar walau saldo di kartunya tidak cukup sehingga Phoebe lah yang akhirnya membayar. Beberapa menit keduanya mengobrol rencana hubungan mereka ke depan. Tanpa diduga, Paula menghampiri keduanya yang membuat Phoebe langsung panik. Untuk menutupi perselingkuhannya, Phoebe mengaku kalau Lucas adalah sepupunya, sehingga Lucas tersinggung dan memutuskan keluar dari kafe. Phoebe pun juga ikut keluar, sementara Paula merasa ada yang aneh dengan istri wali kota itu. Di luar kafe, Phoebe bingung dengan Lucas yang mau disebut apa di depan Paula. Namun Lucas yang dengan sifat kebocilannya tetap marah dan pulang ke loteng duluan. Keesokan paginya di hari yang cerah, Phoebe mengantarkan sarapan dan Lucas meminta maaf atas perbuatannya di kafe. Tanpa diduga, saat Phoebe buru-buru karena ada keperluan menemani Wilson di balai kota, Lucas ingin menunboksinya sehingga Phoebe dengan tegas menolak dan berjanji akan melakukannya sesudah pulang dari acara. Beralih ke balai kota yang tengah melakukan acara jumpa program kerja wali kota, Phoebe teralihkan dengan kemunculan Lucas saat berbicara, sampai menyebabkan wartawan diminta mengulang pertanyaan. Kejadian itu pun membuat Wilson marah ke istrinya dan hasilnya pun Phoebe juga merepet ke masalah lainnya. Sementara itu di loteng kita dijelaskan mengenai sosok Lucas yang merupakan seorang penulis novel yang istilahnya bangkrut karena novel yang sedang dikerjakannya sekarang tidak kunjung usai, serta nanti akan dijelaskan bagaimana bisa bertemu dengan seorang istri wali kota. Beberapa saat kemudian sesudah Wilson pergi, Phoebe menghampiri Lucas yang sedang berolahraga dan memarahi karena sudah menyapanya di ruang publik. Lucas memojokkannya memaksa untuk memilih Wilson atau dirinya yang kemudian diiyakan Phoebe dengan janji akan diberi keputusan besok. Di saat itu Jirayut mengetuk pintu yang membuat Phoebe terkejut manakala sahabatnya tersebut tiba-tiba datang mengajaknya santai di waktu yang kurang tepat. Sayangnya Phoebe menolak dengan alasan sedang sibuk dan ketika Jirayut ingin pulang, gorden loteng seperti ada orang.
sehingga dirinya bingung karena Wilson dipastikan sedang bekerja. Keesokan siangnya saat Wilson meminta Phoebe menyiapkan hidangan romantis, Phoebe tampak cemberut karena hari ini adalah hari di mana dia memutuskan untuk memilih Lucas atau Wilson sebagai teman hidupnya. Tanpa diduga Wilson datang dengan membawa bunga dan minta maaf atas perilaku yang emosionalnya, sehingga hal itu membuat Phoebe tersentuh hatinya. Setelah mencium pipi istrinya dan melakukan makan siang romantis, Wilson berkata kalau hari ini dirinya sudah membatalkan rapat di luar kota demi untuk memperbaiki hubungan dengannya, sehingga membuat Phoebe panik. Menjelang jam tidur, Lucas yang sudah menunggu dari siang untuk menunggu pilihan Phoebe memutuskan turun untuk memeriksa. Beliau pun melihat Phoebe sedang berduaan di kamar dengan suaminya yang sedang tidak sopan. Mencoba untuk sehingga Phoebe langsung mengalihkan pandangan agar tidak melihat ke arah pintu. Lucas pun sangat kecewa karena Phoebe tak kunjung memberikan pilihan. Keesokan paginya, setelah Wilson sarapan dan berangkat kerja sambil mencium Phoebe, Phoebe naik loteng untuk memarahi Lucas karena semalam sudah bertindak gila dengan mencoba masuk kamar. Namun sayangnya Lucas yang kelakuannya masih seperti bocil, baik marah sambil menuduh kalau Phoebe ingkar dengan janjinya. Walau Phoebe memberi alasan kalau dia juga tidak tahu bila Wilson tidak jadi keluar kota, Lucas tetap marah dengannya. Keesokan harinya Phoebe mampir ke rumah Jirayut untuk menceritakan perselingkuhan yang terjadi di rumah tangganya. Ternyata alasan Phoebe berani membawa Lucas ke loteng yaitu karena Phoebe pernah mendapati kerap pakaian suaminya ada bekas lipstik wanita, sehingga dirinya mengambil kesimpulan kalau Wilson sudah berselingkuh. Namun Jirayut juga tidak membenarkan keputusan Phoebe berselingkuh dengan menyimpan Lucas ke loteng rumahnya. Kemudian saat mendapat pesan dari Wilson yang mengingatkan untuk datang ke acara di balai kota, Phoebe langsung bersiap dan tiba-tiba Lucas turun menemuinya. Di kesempatan itu, Lucas meminta maaf atas kelakuannya yang tidak dewasa. Namun Phoebe yang mengingat kesepakatan awal kalau Lucas diizinkan tinggal sementara di loteng selama 6 minggu saja untuk menyelesaikan novel. Phoebe memutuskan untuk mengusirnya karena Lucas sudah melewati waktu yang disepakati dan tak kunjung menyelesaikan novelnya. Mendengar pengusiran itu, raut muka Lucas berubah menjadi sedih, tak bersemangat dan balik ke loteng tanpa berkata apapun. Beberapa saat kemudian setelah Phoebe sampai di balai kota, Wilson menghampirinya dan marah karena ternyata Phoebe terlambat datang ke acara. Bukan hanya mengenai keteledoran dalam masalah waktu, Wilson juga berkata kalau peran Phoebe sebagai istri amatlah buruk, sehingga Phoebe memutuskan pulang tanpa banyak membela diri. Sesampainya di rumah, Phoebe memanggil Lucas untuk minta maaf telah mengusirnya dari rumah. Namun karena Lucas tidak menjawab, dia naik ke loteng, dan tanpa diduga Phoebe menemukan mayat yang sudah tertutup kain. Dalam keadaan panik bukan main, Phoebe langsung menghubungi polisi untuk melaporkan kejadian mengerikan itu. Tanpa diduga sebelum menjelaskan panjang lebar, Wilson masuk ke rumah sehingga dirinya langsung menutup telepon. Sambil terburu-buru, Wilson berkata kalau dirinya ingin mengambil catatan pidato, sementara Phoebe tampak linglung. Yang membuat Wilson merasa aneh, sesudah mengambil catatan pidato Wilson dan menyerahkannya, Phoebe berusaha terlihat tidak terjadi apa-apa. Walau Wilson sudah curiga dengan raut muka istrinya, setelah Wilson berangkat lagi ke balai kota, Phoebe kembali menghubungi polisi melalui iPhone 20 Pro Max-nya yang sudah diinstal KineMaster. Namun sayangnya, dia mengurungkan niat dengan berkata kalau korbannya hanyalah seekor anjing. Dalam keadaan panik, dia mencoba meminta solusi pada Jirayut dengan datang ke rumahnya. Namun Jirayut tidak ada sehingga dirinya pulang dengan rasa takut dan terancam. Karena menduga Wilson lah yang membunuh Lucas, dia pun menyiapkan pisau sebelum tidur. Keesokan paginya saat sarapan, Phoebe yang belum menceritakan kejadian semalam pada suaminya. Kedatangan dua petugas polisi yang dibukakan pintu oleh Wilson. Mendengar polisi menanyakan telepon aduan istrinya tentang pembunuhan, Wilson tampak kaget, dan Phoebe langsung beralasan kalau semalam dia panik setelah menyaksikan ada anjing yang tertabrak mobil di depan rumah polisi itu. Mengenal Wilson sebagai wali kota, mereka pun langsung mempercayai tanpa dilakukan pemeriksaan mendalam. Sesudah Wilson bersiap kerja, tanpa bertanya lagi mengenai kedatangan polisi, Phoebe menelpon Jirayut namun sayang tidak diangkat. Penasaran mengapa Jirayut sulit ditemui, Phoebe memutuskan untuk mendatangi rumahnya dan mengetuk pintu beberapa kali. Tanpa diduga, tidak ada jawaban apapun, dan Phoebe menemukan koran yang selama 2 hari ini tidak diambil oleh Jirayut. Saat kembali ke rumah dan merasa ada yang tidak beres dengan Jirayut, dia menerima pesan dari nomor Jirayut yang kalau sahabatnya itu sedang keluar kota untuk menenangkan diri dengan alasan terpukul dengan perselingkuhan yang dilakukan oleh Phoebe. Di tengah kebingungan, seorang supervisor rumah mengetuk pintu dan menjelaskan ingin mengecek seluruh ruangan rumah sesuai janji yang sudah disepakati oleh Wilson, karena ternyata Wilson hendak melakukan tukar tambah dengan rumah lain yang berada di pusat kota. Namun saat Phoebe meminta agar loteng disurvei paling akhir karena mau dibereskan dulu, dia terkejut manakala mayat di sana tidak ada.
Merasa lega sambil membusungkan dadanya, sepanjang 38 meter Phoebe selesai menemani surveyor mengestimasi harga rumahnya dan kemudian telepon Wilson. Phoebe kesal karena suaminya tidak info kedatangan surveyor terlebih dahulu. Namun Wilson beralasan kalau sebelumnya sang istri sudah diberitahu setelah menutup telepon. Phoebe mual dan muntah layaknya sedang hamil, sehingga dirinya memutuskan mengambil alat tes pack. Saat alat uji tersebut menunjukkan hasil, Phoebe tercengang manakala dirinya benar hamil. Sementara pernikahan Wilson sudah bertahun-tahun tidak dikaruniai anak. Di malam harinya karena tidak bisa tidur memikirkan kehamilannya, Phoebe diam-diam keluar kamar di saat sang suami masih tertidur untuk naik ke loteng. Tanpa diduga dia melihat secari kertas yang terselip dan ketika diambil, kertas tersebut bukan berisi catatan MK melainkan pesan cinta Lucas yang dibuat khusus untuk Phoebe. Ketika Phoebe terpukul dengan kalimat gombal dari Lucas, dia berjalan menuju jendela dan menyaksikan lampu rumah Jirayut sudah menyala. Dan itu berarti Jirayut sudah pulang ke rumahnya. Di kamar dia terkejut manakala Wilson bangun sambil bertanya habis dari mana dan Phoebe beralasan hanya mengambil minum. Keesokan paginya sesudah Wilson tidak ada, Phoebe ke rumah Jirayut dan tidak menyadari ada seseorang yang mengintip dari jendela. Setelah Jirayut tidak mengangkat teleponnya lagi, dia pun memutuskan pulang dan ternyata Paula sudah menunggu di depan pintu untuk membicarakan sesuatu. Di tengah Paula menerangkan proyek yang berguna untuk meningkatkan minat baca warga di kota itu, Phoebe tampak tidak antusias dikarenakan banyak beban dalam pikirannya. Saat Paula izin menggunakan WC, Phoebe mendengar suara benda jatuh sehingga dirinya langsung mengecek dan kaget melihat Paula masuk ke ruang kerja Wilson yang padahal jalur ke WC tidak di sana. Paula pun memberi alasan yang kurang masuk akal dan kemudian segera izin pulang. Setelah Paula pergi, Phoebe masuk ke ruang kerja Wilson untuk merapikan berkas yang berantakan tadi dan menemukan banyak uang, sehingga dia curiga kalau suaminya sudah melakukan korupsi. Keesokan harinya di balai sesudah membahas buku novel lainnya, Phoebe dihampiri oleh salah satu anggota DPR yang menyampaikan kalau Wilson akan memilih membangun mall dibanding perpustakaan yang menjadi janji kampanyenya di awal. Karena laporan itu dan juga temuan uang korupsi di ruang kerja suaminya, Phoebe mengadukan Wilson ke kantor polisi. Saat diterima oleh Kapolda setempat, Phoebe diceritakan kedekatan sang Kapolda dengan Wilson yang sangat erat sehingga hal itu membuatnya ragu mengadukan kasus Wilson karena berpikir kalau sang Kapolda juga terlibat. Beberapa menit kemudian setelah sampai di rumah, Phoebe mendapati suaminya belum pulang dan saat memeriksa ke arah kolam renang, dia menemukan serokan kayu bakar yang ditaruh sembarangan. Tanpa menaruh curiga sedikit pun, Phoebe mengambil dengan tangannya dan menaruh kembali ke tempat semula, di samping tempat perapian. Di malam harinya sesudah menyiapkan hidangan dengan muka cemberut, Wilson pulang dan di kesempatan itu Phoebe meranikan diri dengan jujur bahwa dirinya telah melakukan perselingkuhan dengan Lucas. Tanpa diduga, Wilson yang mendengar pengakuan itu tidak langsung emosi, sementara Phoebe diam-diam merekam dengan HP Pro Max-nya. Phoebe pun menanyakan apakah Wilson lah yang telah membunuh Lucas di atas loteng. Namun karena gerak-gerik Wilson cukup menakutkan, Phoebe menggapai pisau yang membuat Wilson segera menahan tangannya. Di saat itu, Wilson menyadari kalau Phoebe ingin menjebaknya dengan merekam jawaban mengenai kematian Lucas. Merasa terancam, Phoebe langsung menyerang Wilson dan kabur. Namun pintu keluar sudah dihalangi sehingga Phoebe naik ke loteng. Tanpa diduga, seseorang mengejarnya terlebih dahulu dan membuat Phoebe terkejut bukan main. Ternyata, orang yang mengejarnya adalah Lucas yang masih hidup dan terlihat sudah mengenal Wilson. Dalam kebingungan penuh tanda tanya, Wilson menjelaskan kalau mayat yang sebelumnya dilihat Phoebe di loteng adalah Jirayut, sang sahabat yang selama ini susah ditemui. Wilson terpaksa menghabisi Jirayut, akibat Jirayut menyalahkannya sebagai kepala keluarga yang tidak bisa membimbing Phoebe sebagai istrinya. Merasa harga dirinya diinjak-injak, Wilson pun menghantamnya dengan serokan yang ada di perapian dan mengangkut mayatnya ke loteng sambil menjelaskan dengan penuh amarah kepada Phoebe. Wilson memberitahu kalau saat itulah dirinya bertemu dengan Lucas yang sedang bersembunyi. Phoebe pun bertanya bagaimana keduanya bisa kerjasama. Lalu Wilson menerangkan kalau dia dan Lucas sudah saling bersepakat untuk saling membantu. Kesepakatan itu bisa terjadi karena Lucas diberi tawaran menggiurkan, manakala Wilson menjanjikan akan memberikan dana segar untuk penerbitan novel terbarunya. Sementara Wilson akan ditutupi pembunuhannya. Untuk membuat Phoebe menjadi pelaku yang membunuh Jirayut, Wilson sengaja mengirimi pesan dengan HP Jirayut ke Phoebe agar terlihat kedua sahabat itu sedang berselisih. Tuduhan pun akan semakin kuat manakala sidik jari Phoebe sudah menempel di serokan yang digunakan. Wilson menghantam Jirayut. Bukan hanya itu, Phoebe pun akan disetting membunuh dirinya sendiri. Namun saat Lucas diperintahkan menarik pelatuk, Phoebe mengungkapkan kalau dirinya sedang hamil anaknya Lucas. Kedua pria itu pun terlihat terkejut. Akan tetapi saat Wilson tetap memaksa menembak, Lucas berubah pikiran dan Wilson segera menyerangnya. Saat mengambil kesempatan untuk kabur, Phoebe menggunakan iPhone 20 Pro Max-nya untuk menelpon pertolongan darurat.
Telepon sudah tersambung. Tanpa diduga, HP-nya jatuh karena Wilson muncul sambil berteriak. Dalam situasi mengarahkan senjata, Wilson berkata dengan jelas kalau dia akan membunuh Phoebe, seperti yang dilakukannya pada Jirayut. Phoebe yang ingin mengulur waktu, memohon ampun dengan sangat, sementara percakapan mereka terpantau pihak berwajib. Saat Wilson ingin menarik pelatuk, Lucas yang ternyata belum mati mengalihkan perhatiannya, sehingga Phoebe mengambil kesempatan itu. Untungnya, Bawaslu datang dan membuat Phoebe berada di atas angin dengan iPhone Pro Max-nya. Beberapa bulan kemudian, Phoebe terpilih menjadi anggota DPR yang mewakili kota itu, sementara Wilson didakwa dengan kasus korupsi dan juga pembunuhan. Paula yang membantunya dalam mengungkap kasus korupsi, sang wali kota, meminta maaf atas perilakunya di ruang kerja Wilson kemarin, dan Phoebe memahaminya sambil tersenyum dengan kehamilannya berkat Lucas. Terima kasih sudah menonton di channel Gudang Film. Semoga kalian suka dengan apa yang kami suguhkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.